Halo semuanya, selamat datang di iCek Live. Gue Indra, dan dalam video kali ini gue akan ngebahas soal storage iPhone yang penuh. Entah itu storage iCloud atau storage internal di iPhone kalian. Kita akan bahas secara lengkap dalam video kali ini beserta solusinya dan tips trik untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. So kita terus video ini, saya Indra, let's get started. Nah, sebelum gue mulai videonya, ada beberapa poin-poin penting yang harus gue sampaikan dan penting untuk kalian ketahui biar kedepannya kalian gak akan ngalamin yang namanya storage kepenuhan. Yang pertama adalah penting untuk diperhatikan mengenai pemilihan storage pada iPhone sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, poin ini penting banget harus kalian pahami. Kalian harus ngelihat diri kalian, apakah saya ini seorang pelajar, apakah saya ini seorang kantoran, atau saya ini seorang entrepreneur, bisnis online. Karena secara nggak langsung di situ kalian bisa naker kira-kira data-data apa aja yang bakal kita store pada iPhone ini, atau aplikasi-aplikasi apa aja yang bakal kita download untuk menunjang kerjaan-kerjaan kita ya. Selebihnya untuk kayak entertainment, gaming segala macam itu di luar itulah ya. Pokoknya intinya itu dulu aja. Dalam arti lain adalah kalau misalnya emang udah jelas kalian ini fotografer, suka nyimpen foto di iPhone kalian, tapi kalian ambil storage yang paling kecil 32, 64 kayak gitu. Let's say yang paling kecil itu untuk saat ini, ya jelas kalian akan kepenuhan internal storage pada iPhone kalian. Kalau misalnya saat ini juga kalian ngerasa aduh kayaknya kepenuhan nih 64, kayak kepenuhan nih 128, berarti next iPhone kalau kalian upgrade better cari yang di atas storage kalian saat ini. Gue kasih sebuah studi kasus, misalnya ada pertanyaan, "Bang, gue bingung nih mau beli iPhone 8 storage-nya 256 GB atau beli iPhone 8 Plus yang 128 GB." Mentoknya segitu budgetnya. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau emang storage itu sangat kritikal untuk kalian, sangat penting bagi kalian, gue saranin ya ambil iPhone 8 256 GB gitu. Karena kalau 8 Plus kalian akan ngorbanin storage walaupun akan mendapat kelebihan-kelebihan lainnya kayak layarnya lebih besar, terus fitur pada kameranya memang lebih advance. Jadi kayak gitu ya, semoga kalian nangkep poinnya. Penting untuk memperhatikan optional storage pada iPhone kalian, apalagi iPhone-nya dipakainya bertahun-tahun nih. Gonta-ganti iPhone-nya tuh bisa 2 tahun 3 tahun sekali. Nah, itu penting banget. Lalu yang kedua ini masih nyambung sama yang ke satu. Walaupun seberapa besar pun storage iPhone kalian, kalau habit kalian, kalau kebiasaan kalian memanage data, memanage aplikasi di iPhone kalian itu nggak disiplin pada iPhone kalian, itu ujung-ujungnya storage kalian pasti bakal penuh-penuh juga. Khususnya nih untuk para cewek-cewek di luar sana ya, tolong kalau satu senyum itu satu foto aja gitu. Jangan 15 foto senyumannya sama semua gitu. Saya ini di sini mewakilkan para pria di luar sana, para suami yang pasangannya habis selfie gitu terus ditanya bagusan yang mana, pas dilihat kok sama aja. Ini mirip-mirip kuis temukan 5 perbedaan anjir. Jadi itu ya intinya, pengelolaan data-data ya aplikasi, games, atau mungkin foto-foto di galeri yang emang sekiranya udah nggak dipakai atau udah nggak diperlukan, mendingan dihapus aja. Memang kadang kayak sepele, cuman lama-lama tuh jadi bukit gitu. Tahu-tahu kok banyak, giliran udah banyak mau bersihinnya jadi males. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah biasain backup. Ini khususnya untuk teman-teman yang foto galerinya itu banyak banget ya. Terakhir gue backupin foto galeri istri gue tuh fotonya ada 20.000 total ya. Lu bayangin 20.000 gitu. iTunes saja sampai puyang dia nge-backup ya. Ya cuman itu normal lah, spesifiknya untuk cewek. Apalagi untuk kalian yang jualan, dagang-dagang gitu, yang suka foto-fotoin resi, bukti transfer, dagangan lah, produk kayak gitu-gitu, pasti banyak juga. Dan saran gue adalah selalu backup tiap bulan. Ini penting banget karena kita nggak tahu amit-amit kalau misalnya iPhone kita hilang, iPhone kita rusak, iPhone kita ketiban panci gule, dan datanya itu udah aman kita pindahin ke laptop atau ke PC. Dan poin ini juga relate sama poin sebelumnya, yang dimana sebelumnya gue suruh kalian deletein yang udah nggak perlu. Nah, andai-andai kalian ini kayaknya masih perlu di delete sayang, bagaimana segala macam, ya backup aja solusinya. Nanti kalian bisa manually deletein di komputer atau di PC kalian yang sekiranya memang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian masuk ke tema inti video ini tentang storage iPhone. Ada 2 bagian yang terpisah di sini, sengaja gue pisah. Yang pertama itu adalah iCloud storage, yang kedua adalah internal storage. Internal storage itu yang di iPhone kalian yang 64, 128, 256. Kalau
Kalau iCloud storage itu yang kalian dapatkan gratisan lah, 5 GB. Nah sekarang kita bahas yang iCloud-nya dulu. Kayak yang udah gue bilang tadi, pertama kali kita pasti dapat iCloud. iCloud itu ibaratnya kita punya ekstra atau tambahan storage, tapi dia di server di awan lah gitu ya. Dan itu defaultnya kalian cuma dapetin 5 GB. Kalau misalnya di luar sana ada yang bertanya, kok iCloud gue penuh mulu, ini kenapa muncul iCloud gini, kalian nanyakan itu dengan polosnya. Kita di sini ngelihatnya tuh kayak ya kalian berarti nggak ngerti apa itu iCloud mungkin atau cara makainya. Nah di sini gue akan breakdown semuanya untuk kalian. Yang pertama yang menurut gue kalian harus tahu adalah kalian bisa manage backup di iPhone kalian. Caranya kalian masuk setting, lalu pilih yang account kalian di atas ini dan kalian pilih yang iCloud. Nah di sini kalian bisa pilih data apa aja yang akan kalian backup di iCloud. Apakah foto, apakah keychain, dan di bawahnya ini banyak, ada iCloud Drive, iCloud Mail, kontak, kalender, reminder, segala macam sampai aplikasi pihak ketiga. Di sini bisa kalian nyalain atau matiin backupnya. Kalian coba filterin dulu, dimatiin yang sekiranya emang kalian nggak perluin backup datanya. Cuman yang paling penting di sini adalah foto. Foto ini adalah salah satunya yang bikin iCloud kalian penuh guys. Jadi kalau kalian foto hari ini 10 foto, dia akan automatically backup ke iCloud. Besok 20 foto, atau kalian dapat foto-foto dari WhatsApp segala macam, dia akan backup ke iCloud. Gua nggak pernah sama sekali nge-backup foto ke iCloud karena gue selalu ngelakuin backup manual yang kayak tadi gue udah bilang di laptop atau di komputer gue. Jadi storage iCloud gue bisa gue optimalin untuk keperluan-keperluan backup yang lainnya. Yang paling wajib adalah kontak, notes, reminder, schedule di kalender, dan aplikasi third party lainnya. Nah yang kedua, gimana kalau iCloud kita emang ternyata udah terlanjur penuh, udah mentok banget nih, udah keluar terus notification pop-up-nya. Kalian di menu iCloud tadi pilih yang manage storage. Manage storage ini kalian akan ngelihat seluruh data-data di iCloud kalian, dan yang paling atas ini adalah yang paling besar gigabyte-nya. Dan kalau di gua di sini yang paling atas adalah backup-nya sampai 20 gigaan, dan di sini kalian bisa delete kalau misalnya emang kalian nggak perluin lagi backup datanya. Itu tolong di highlight ya, jadi jangan salahin saya kalau misalnya kalian ngedelete, ternyata banyak data penting di situ. Kalau misalnya emang kalian pengen ngefilter lagi dan mungkin yang lebih jelasnya lagi dibanding dari user interface pada menu setting iPhone kalian akses aja di komputer, di laptop, iCloud.com, lalu kalian sign in di sana. Di sana kalian bener-bener bisa pilih data-data backupan kalian di iCloud yang pengen kalian hapus, terutama di foto-foto yang udah terlanjur backup foto di iCloud-nya, kalian bisa delete dari sana, atau kalian bisa langsung import ke PC kalian, dan nanti extension itu kalau nggak salah zip, jadi pindahin ke komputer kalian, lalu yang di iCloud dihapus deh. Udah, abis itu iCloud kalian dijamin lega. Abis itu yang ketiga masih sama ya, kayak yang udah gue bilang tadi, rajin-rajin memanage backup iCloud. Karena kita nggak tahu 2 minggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, mungkin ada beberapa aplikasi baru atau ada beberapa settingan-settingan baru yang nggak sengaja kita ubah. Jadi ya kita kecolongan, iCloudnya tiba-tiba penuh. Dan yang terakhir adalah untuk nge-upgrade storage capacity di iCloud kalian. Pilihannya ada yang 50 GB 15.000 sebulan, dan 200 GB 45.000, dan 2 TB 149.000 per bulannya. Dan gimana cara belinya? Gue nggak punya kartu kredit gitu misalnya. Ada banyak jalan menuju Roma. Kalian bisa top up gitu di e-commerce favorit kalian, atau kalian bisa beli iTunes gift card, atau mungkin kalian bisa pakai Dana. Gue udah pernah bikin tutorialnya cara belanja digital di iPhone kita, yang tadi kita harus pakai kartu kredit, itu bisa pakai Dana. Kalian bisa tonton videonya setelah menonton video ini untuk yang belum nonton. Nah selesai urusan kita sama iCloud storage, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah internal storage di iPhone kita. Ini yang sebenarnya paling penting sih, karena kebanyakan sih yang kepenuhannya tuh di internal. Yang pertama yang terpenting lagi-lagi adalah maintain aplikasi atau game yang ada di iPhone kalian. Please lah sadar diri, kalau udah tahu 64 GB jangan nimbun-nimbun gitu. Ibarat kalian punya rumah kecil tapi beli perabotannya seabrek-abrek, ya sempit juga. Jadi tetap harus sadar diri dan full kontrol mengenai apa yang harus kalian miliki atau apa yang harus kalian eliminasi. Lalu yang kedua, untuk optimal internal storage kalian adalah kalian harus memaintain aplikasi messaging kalian atau browser kalian atau aplikasi-aplikasi yang sekiranya nyimpen banyak data. Let's say Line atau WhatsApp, itu backupannya kalau misalnya ada attachmentnya, ada foto, ada video, itu bakalan sadis juga makan storage-nya. Dan untuk kalian yang suka download di Safari-nya, kalian juga harus memaintain itu karena itu larinya ke aplikasi files di iPhone kalian. Dan kayak yang tadi gue bilang, aplikasi-aplikasi editing foto,
editing video. Kalau di sini gua pakai LumaFusion. Project-project di dalam aplikasi tersebut kalau misalnya belum kita delete itu dia akan tetap di situ walaupun mentahannya itu udah kita delete di foto galeri. Jadi itu harus kalian perhatikan. This is true story. Kemarin gua buka aplikasi InShot ya, itu kayak editing video gitu, dan udah lama banget nggak gue buka, dan ternyata tuh draftnya atau project-projectnya itu hampir ada 15 gitu, dan itu pas gue delete gue bisa saving kayak 6-7 giga ya lumayan banget kan. Jadi data-data atau aplikasi yang sering kalian perlukan itu sangat-sangat penting sekali untuk kalian selalu maintain. Dan berikutnya adalah pada foto galeri kalian. Ya oke, gue akan bilang lagi untuk para teman-teman penonton khusus cewek-cewek untuk stop foto satu senyuman dengan total 10 foto. Kalian masuk ke setting, lalu masuk ke foto, ada di bagian bawahnya sini, matikan iCloud Photo dan My Photo Stream. Ini wajib dimatiin khususnya untuk teman-teman yang punya storage iPhone-nya itu 32 GB, 64 GB. Ya, matiin aja karena ini tentu bakal menu-menuhin storage kalian. Nah, iCloud Photo ini kebalikannya dari tadi yang udah gue bilang. Jadi, kalau kita nyalain dia akan narik foto dari backupan iCloud kita ke foto galeri kita. Makanya kadang kalau kalian lihat di foto galeri kalian tuh kayak ada buffering sedikit baru dia muncul gitu. Nah, ini kalau misalnya diaktifkan, jangan kaget kalau di foto galeri kalian tiba-tiba ada 200 foto, 1000 foto, 500 foto sesuai yang kalian backup ke iCloud. Dan yang kedua adalah My Photo Stream. Kalau misalnya kalian dapat invitation dari teman, dari keluarga, kalau misalnya emang kalian pengen ngehemat storage-nya, better dimatiin aja. Jadi ibaratnya gua aktifin My Photo Stream sama lu nih si Topan, Pan. Nah, habis itu si Topan foto kalajengking nih, lagi push up. Dia foto, di gua masuk. Ya kayak gitulah, jadi foto sharing gitu. Nah itu kan nanti akan nge-store di foto galeri gua juga. So kalau misalnya si Topan tiba-tiba menjadi mania kalajengking sampai kalajengkingnya dipanggil hiung sama dia, ada 100 foto, di gua pun juga akan ada 100 foto. Jadi ya better mendingan dimatiin aja lah, biarin si Topan dengan kalajengkingnya sendiri. Lalu berikutnya penting juga kalian perhatikan di menu setting lalu kamera. Di sini kalian pilih resolusi. Kalau kalian ngerekam video, di sini gua defaultnya sih 1080 30 fps cukup lah, karena gua ngerekam video tuh kadang ya cuma buat social media atau buat ya iseng-iseng lah gitu kan. Kecuali gue emang bener-bener pengen high res, baru gue pilih yang 4K 30 atau 60 fps. Nah untuk kalian yang tanda kutip ansos ya, jarang share-share foto, jarang share-share video, kalau misalnya rekam-rekam kayak yang iseng-iseng gitu aja 720p udah cukup banget, dan itu akan saving storage iPhone kalian kalau kalian ngerekam banyak video di iPhone kalian. Storage-nya sangat minim itu. Nah masih dalam pembahasan soal internal storage, kalau misalnya kita pergi ke setting, lalu ke general, lalu ke iPhone storage, di situ kita akan bisa ngelihat aplikasi-aplikasi apa aja yang sekiranya makan banyak data untuk internal storage kalian. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Di bagian atas ini ada yang namanya sistem data atau other. Ini menjadi kayak $1 million question banget. Gimana cara ngehapus other files? Ya kan, jadi other files itu apa? Perlu kita ketahui dulu sebelumnya. Other files itu yang tadi gue bilang, itu adalah sistem data gitu, data yang ada di sistem iPhone kita. Di dalamnya itu udah termasuk operating system atau firmware atau iOS yang terinstall di iPhone kita, termasuk dengan cache-cache gitu ya, browser cache, mail attachment, lalu memo, notes, dan segala macamnya yang di luar kategori-kategori yang warna-warni ini. Di sini kan yang warna kuning foto, merah apps, ungu media. Nah di sini yang warna abu-abu itu cuma iOS sama sistem datanya aja. Nah, other files atau sistem data ini gimana cara ngilanginnya? Sebenarnya kayak yang tadi gue bilang, untuk Safari misalnya, clear history and website data itu juga salah satu metode untuk meminimalisir other files di iPhone kalian. Kalau misalnya kita agak sedikit deep ya, bahasnya agak sedikit dalam. Kalau kalian ngejailbreak iPhone kalian akan sangat gampang sekali nge-manage ini karena kalian punya akses untuk menelusuri atau SSH ke files-files internal di iPhone kalian. Kalau misalnya kalian tidak jailbreak atau iPhone kalian masih dalam keadaan default bawaan pabrik kayak gini, bisa gue bilang di sini ruang geraknya nggak terlalu banyak lah yang bisa kalian lakukan. Mungkin solusi atau tipsnya adalah make sure kalian selalu update ke latest iOS, karena di latest iOS itu biasanya beda-beda ya size-nya. Terus untuk di other files dia manajemen untuk cache-nya itu lebih rapih lagi setelah update iOS. Yang bisa kalian lakukan adalah erase all content and setting. Kalian masuk ke setting, general, di paling bawah ada reset, dan kalian pilih erase all content and setting. Stop, tunggu dulu, jangan dipencet dulu, saya kasih tahu dulu. Erase all data content and setting ini bakalan nge-wipe atau ngebalikin iPhone kalian ke setelan pabrik kayak baru pertama kali beli. Datanya tuh
buff, hilang semua, aplikasi hilang semua, cache hilang semua. Ya pokoknya kayak baru pertama kali lah. Mungkin ini bisa kalian lakukan setelah sebelumnya kalian nge-backup full iPhone kalian, entah ke iCloud, entah ke PC, ya apapun metodenya sesuai pilihan kalian. Setelah itu baru kalian bisa erase all content and setting. Kadang erase all content and setting ini juga yang sering gue lakuin kalau gue baru beli iPhone second tentunya ya. Kalau misalnya second tuh gue logout dulu iCloud-nya segala macam, baru erase all content and setting. Jadi biar fresh lagi, semuanya balik ke nol lagi. Begitupun juga untuk other filesnya, pasti dia akan minim sekali untuk awal-awal. Dan kalau misalnya kalian pengen cara yang lebih hardcore lagi, kita juga ada yang namanya nuclear option di sini. Jadi nuclear option ini adalah clean restore melalui iTunes. Dan ya gue disclaimer dulu, pastikan backup dulu, kalian tahu apa yang kalian lakukan, kalian tahu apa yang pengen kalian selamatkan data-datanya, dan setelah kalian clean restore baru kalian kembalikan datanya ke iPhone kalian. Untuk tutorial backup gue udah pernah bikin kalau nggak salah videonya, kalian bisa tonton di sini. Dan clean restore ini sebenarnya 11-12 sama erase all data and content setting yang kayak tadi gue udah bilang. Bedanya kalau yang erase data tadi kita langsung direct di iPhone kita melalui option setting. Kalau kita clean restore di iTunes itu lebih masif lagi. Jadi firmware atau operating system atau iOS-nya itu juga akan di reinstall lagi sesuai dengan version iOS kita. Karena kalau erase data di setting iPhone-nya aja itu kita nggak nge-wipe iOS-nya. Jadi lebih optimal mana? Ya tentu clean restore di iTunes. Untuk solusinya sebenarnya kalian bisa pakai OTG ya. OTG tuh kayak on the go drive gitu, kayak flash disk, tapi itu bisa universal, bisa kalian colok di iPhone kalian atau mungkin di smartphone kalian lainnya. Kemarin gue sempat di Instagram gue dapet endorsement dari Asoris ya, mereknya iDragon. Sampai saat ini masih gue pakai juga OTG-nya. Gue dapet yang 64 GB, itu bisa gue colok langsung ke iPhone gue, ke iPad gue, ke komputer gue, ke laptop gue untuk tuker-tukeran data atau buat nyimpen data di situ. Itu kadang gue pakai juga kalau misalnya sebelum corona tuh gue keluar negeri atau keluar kota gitu, gue simpen aja film-film di situ. Jadi kalau pengen nonton tinggal colok terus tinggal play gitu. Dan itu juga bisa dipakai buat nge-backup data-data di iPhone kalian. Ya seinstan itu. Dan gue sertakan linknya di description deh kalau misalnya kalian pengen nyoba yang iDragon ini, atau kalian mungkin juga ada referensi untuk OTG merek lain, share aja di kolom komen buat referensi teman-teman lainnya. Dan mungkin that's all ya. Itu aja sih gue rasa yang harus dibahas mengenai internal storage. Tadi kita udah bahas ya, iCloud storage, apa itu other files, lalu gimana cara mengoptimalisasinya segala macam. Dan feel free untuk teman-teman yang mungkin punya tips lain atau pengen nambahin dari apa yang udah gue bahas di konten ini di kolom komentar. Gue open banget untuk ngebuka kolom komentar jadi forum diskusi untuk referensi teman-teman yang lainnya juga. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini, dan untuk kalian yang selalu menantikan video-video dari iCek Live. Semoga ada informasi positif yang bisa kalian ambil dari video ini. Please like, comment, and share this video. Subscribe juga untuk menantikan video-video lainnya dari iCek Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.